Jadi Gus Bah ini masih terkena pengaruh gendang. Ibarat orang yang berilmu itu hakikat dan makrifatnya itu masih perlu ditajamkan. Karena apa? Beliau hanya melihat satu langkah saja. Fikihnya saja boleh, ya. Makam itu dipagari seperti itu lah ya. Tapi kedepannya hakikatnya itu beliau nggak berhati-hati. Kalau misalkan saya iyani, ini namanya kalau dalam kaidah fikih yang usul fikih yang sering beliau sampaikan itu satu daro'ah. Daripada mafasidnya terlalu banyak, lebih baik darulnya mah didahulukan gitu. Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Kiai Haji Nur Ihya ya, di mana beliau meminta Gus Bah untuk klarifikasi sekali lagi, saudara sekalian, terkait dengan fatwa beliau yang mengatakan bahwasanya makam Habib Ja'far ini jauh lebih diutamakan daripada makam-makam yang lain, saudara sekalian. Bahkan puluhan makam itu dikorbankan sebagai jalan menuju makam Habib Ja'far ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada di seluruh dunia, semoga senantiasa tambah bahagia bersama dengan keluarga, keturunan panjenengan semua, menikmati hidup di dunia berbahagia, di akhirat nantinya juga sangat berbahagia. Senantiasa Allah memberikan kesehatan, kelimpahan, keberkahan, kenikmatan, kedamaian, ketenangan, keturunan yang salih serta salihah, keselamatan di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, perkenankanlah kami kembali silaturahmi via udara ini untuk mencari ridho ilahi serta berusaha untuk mendapatkan ilmu yang maslahati dan manfaati. Jika ada keterangan kami yang masih kurang bisa difahami, ya, mohon nanti bisa diseleksi atau dikaji ulang nanti. Karena keterangan kami ini ada yang sesuai dengan pemahaman mufassir, muhaddis, muallim, mudarris, ya, mursyid, dan ada yang tidak sepaham dengan mereka. Karena ini berdasarkan kajian pemahaman terkini dan tetap menggunakan materi yang terkono, yakni sama-sama memadukan antar keduanya. Kita sering lupa atau tidak merasa jika apa yang ada di sekitar kita ini benar-benar sudah Allah berikan untuk kita nikmati bersama. Kita selalu memahami dengan pemahaman yang jauh dari pemahaman yang mengandung nilai kesyukuran, sehingga umur, ya, kenikmatan makan, minum, tidur, hormon testosteron, ya, hormon dopamin, dan kebahagiaan lainnya itu sudah Allah sediakan untuk kita bersama. Namun ketika kita tidak mampu menangkap sinyal tersebut, maka kita akan mengabaikannya. Seakan-akan itu tidak melekat bagian dalam tubuh kita. Karena hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah puncak daripada ahsani takwim yang Allah berikan untuk kita sebagai umat manusia yang terpilih sebagai khalifah. Semuanya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, menjadi sopir bagi kendaraan pribadinya sendiri, yakni tubuh kita yang dimasuki oleh roh jiwa dari Tuhan kita. Maka selayaknya kita harus pandai-pandai ta'aruf, mengenal siapa diri kita. Jangan justru malah mencari tahu siapa Tuhan kita. Ta'arufu nafsaka. Maka ketika kalian sudah kenal diri kalian sendiri, maka kalian akan otomatis mengenal
Rabbaka. Kita akan semakin bersyukur kepadanya bahwa ternyata hidup ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pak Samiun Basir. Assalamualaikum, salam dari Kabupaten Sonhor Malang. Aku baru ya, nggih monggo Pak Samiun Basir. Namanya bagus seperti nama Asmaul Husna. Nggih, dari Malang. Pak Hari Agus. Assalamualaikum Pak Inderek ngaos nggih monggo. Pak Mariono Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menyimak atas petua kaji Pak nggih sami-sami. Pak Mariono dari Rio. Pak Krismanto Allah. Nyimak dulu nggih. Hilman Ket. Assalamualaikum ya. Kalimantan Selatan tanah bumbu batu licin. Oh siap. Batu licin itu dari kerajaan Al-Idrus, itu ada di sana. Al-Idrus itu Al-Gedabrus. Postingan pertama itu sudah banyak komentarnya, terus banyak like-nya juga, tapi kami hapus, kami beri lembaran kitab yang lebih cetak, yang lebih bisa dibaca itu, karena yang pertama itu agak kabur gitu ya. Itu karomahnya Habib Abdullah Al-Idrus, itu bisa memancungkan hidung Anda. Jadi kalau jenengan kepingin hidung mancung, ya datanglah ke klinik Al-Idrus, siapapun dia, dari nama mbuh itu Nopel Al-Idrus kayak, atau Salim Al-Idrus kayak, pokok makar-makar yang itulah. Terus yang kedua, kami kirim sekalian postingan tentang karomah dari Habib Abdurrahman As-Sakaf, ya, itu tokoh pentolannya Marga Asgaf pertama kali. Habib Abdurrahman As-Segaf, ya, bin Muhammad Maulid Dawileh, bin Ali Sohibud Darok, bin Alwi Al-Wiyur, bin Muhammad Al-Fakil Muqaddam, bin Ali, bin Muhammad Sohib Mirbad, bin Ali Kholikisam. Jadi Abdurrahman As-Segaf itu karomahnya itu bisa memperlambat jalannya matahari. Ngalang-ngalai cerita 1001 malam, ngalang-ngalai cerita komik ya. Saya pun banyak yang tentang oleh orang-orang yang mengatakan nggak percaya seperti itu Wahabi, nggak percaya karomah berarti Wahabi. Mempelajari keramah, harofah, mukjizah, maunah itu harus sudah ya terlebih dahulu sebelum mampu memilah mana karomah, mana khurafah. Kalau bisa memperlambat matahari itu bukan karomah, itu khurafah namanya. Itu hanya sekedar keyakinan pribadi saja, dimantep-mantep no dewi. Ada komentar dari Pak Muhammad atau siapa yang masih mukibin itu, belani tuannya. Wali Songo bisa mengubah pisang jadi emas, enggak begitu. Cerita tentang Basunan Bonang memukul buah kolang-kaling jadi emas itu bukan emas terusnya. Basunan Kalijogo menggali tanah di Kadipaten Semarang, Pandanarang, ya, terus keluar emas semua, itu bukan emas asli. Itu seperti penglihatan mata sementara gitu loh. Kalau bisa kayak gitu kan juga Nabi kaya raya. Nggak begitu. Jadi sudah saya jelaskan. Semisal Mbah Soleh Ngampel, itu bukan makam 9, satu orang yang di makam 9, itu bukan. Jadi nanti saya ilmiahkan lah gitu. Saya ilmiahkan. Jadi nanti ketika orang NU melesat visioner ke depan, pemahamannya itu dianggap sebagai Wahabi. Jadi orang yang nggak ngerti ma Wahabi, wa ma adraka ma Wahabi, itu langsung menyerang orang yang tidak sepaham itu. Wahabi. Coba ngomong ngono Arab Saudi itu kuambelengi askar sampean. Arab Saudi itu mazhab Hambali, ya kadang masih mazhab Syafi'i, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu, jadi begitu guys. Jadi Abdurrahman As-Segaf kembali kepada, ya ini kan kadang-kadang membaca tulis Pak Maulana Z, Martapura hadir PNG, siap. Martapura Kalimantan Selatan sama. Pak pernah maling nangka, sebelum saya ikut nyimak ya biar nambah pengetahuan. Sama-sama Pak pernah maling. Kita ini ngaji bersama. Kajian kita ini kajian yang utama dan pertama dari lainnya, karena kita menyertakan kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Kami sertakan di bawah video kita. Jadi bisa mengkaji bersama. Ini adalah dasar-dasar umat Islam dalam memahami dan menyikapi datangnya penyakit wabah ta'un. Ini bukunya 444 halaman sudah kami sertakan. Jenengan bisa untuk mengkaji bersama di haizin.com. Jadi kita harus visioner di zaman sekarang. Kalau kita masih berpaham klasik dan klinik, apalagi mistik, maka umat Islam tidak akan bisa maju ke depannya. Kalah dengan peradaban non-muslim lainnya.
Nggih. Pak Syarif Nur Zaman kae. Assalamualaikum. Sehat selalu ini. Alhamdulillah rada flu Pak Syarif Nur Zaman. Baru keliling dari Jawa Tengah kemana-mana tuh. Nggih, Pak Joko Nur, maaf sepertinya Nur ya sedang kurang enak badan. Nggih, doakan Pak Joko Nur semoga tetap fit, tetap sehat. Nggih. Manusia itu kadang perlu di riset supaya sehat. Nggih. Pak Ahmad Burani Muslim Pondok Gadri Nur ya njenengan monggo. Pak Eben hebat. Kalau Mukibin bisa berpikir mereka tidak akan menuhankan kiai mereka. Nggih, kiai pun tidak boleh dituhankan. Saling menghormati ya. Saling menyayangi. Tapi kalau menuhankan itu tidak ada, ajarannya itu nggak ada dalam Islam loh ya. Itu hanya ada pada ajaran sufi-sufi saja yang melebih-lebihkan misalkan dasarnya adab di atas ilmu misalkan. Sama dengan makam ya di Kudus itu kan nanti kalau dibiarkan orang yang sudah mati di kuburan itu kan menuju ketenangan ya, tempat peristirahatan terakhir ya. Kok malah dirame-rame terus diganggu malah ya. Wong namanya tempat peristirahatan terakhir itu orang tenang, hidup tenang di alam barzahnya masing-masing, dimensi 5, 6, 7, 8, 9 tergantung amal soleh tingkat tinggi atau rendahnya spiritual mereka. Tetapi kok malah dirame-rame terus. Makam yang mati dihidupkan dengan dikasih bunga-bunga rampai-rampai gak karu-karuan itu bukan ajaran Islam. Kalau namanya ziarah itu jangan didahulukan tabarukan wasilahan. Dahulukan syariatan apa? Ingat akhirat, ingat kematian. Aku bakal koyo ngene, aku bakal akan mengalami kehidupan setelah saya hidup ini. Gitu loh. Nggih. Pak Herman Pak Herman nyimak ya tanggapan tentang Gus Bah kok tidak update apa pura-pura tidak tahu atau membela cucu palsu Nabi. Nur Salim itu saya akui beliau orang alim, tapi kealiman beliau itu bukan lintas keilmuan fun, tapi kemampuan dalam hal mungkin tafsir saja. Itu pun ya di atas langit ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi Gus Bah ini masih terkena pengaruh gendang. Ibarat orang yang berilmu itu hakikat dan makrifatnya itu masih perlu ditajamkan. Karena apa? Beliau hanya melihat satu langkah saja. Fikihnya saja boleh ya. Makam itu dipagari seperti itu lah ya. Tapi kedepannya hakikatnya itu beliau nggak berhati-hati. Kalau mereka saya iyani, ini namanya kalau dalam kaidah fikih yang usul fikih yang sering beliau sampaikan itu satu daro'ai, daripada mafasidnya terlalu banyak lebih baik darulnya mah didahulukan gitu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh kan begitu. Coba nanti jangan bayangkan di pelosok Jati Kudus itu nggih makam Mbak Alawi dari marga Al-Kaf ya menguasai satu wilayah. Nanti ada makam-makam lain kalau ada Habib di situ dimakamkan maka dibangun lagi dan kuburan itu akan rame. Mereka itu inginnya rame. Kalau kami enggak, kuburan kalau bisa enggak usah rame-rame. Wah namanya orang kepengen tenang kok. Silahkan hidup tenang di alam barzah tergantung amal salehnya masing-masing orang. Ya mungkin keluarga saja yang berziarah gitu. Wong tenang-tenang kok diganggu itu. Ya. Itu. Oke. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Semoga beliau mendengar sudah ada 257.000 video dilihat, tambah lagi video terakhir kemarin itu saya katakan saya hormati beliau panjenengan ikut bertanggung jawab Gus Bah Nur Salim. Turut bertanggung jawab sebagai ulama menjadi panutan umat. Itu. Ya kalau Habib Lutfi itu ilmunya ya nggak seberapa dengan panjenengan, lebih tinggian panjenengan nggih. Gus Bah. Tapi jenengan harus hati-hati. Jangan sampai ketika jenengan menganalogikan lampu merah itu nggak sama. Seperti kalau gitu nanti saya orang khusus, saya boleh zina, saya boleh merampok, saya boleh membunuh. Loh Nabi Khidir saja membunuh ya boleh kok. Ya. Kalau saya zina itu dikersakno Gusti Allah kayak ngono. Nanti di akhir hidup saya akan husnul khotimah. Jangan niru-niru saya. Saya ini orang khusus. Saya ini makom khusus. Saya ini walaupun lampu merah boleh saya tabrak. Nah, ini namanya privilege dalam Islam. Gak ada. Islam itu ngomong aja Nabi itu putri ini Fatimah ini mencuri ya lakotok tuh ya ada hal. Kok ini minta privilege? Gak bisa. Maksud saya makam Habib Ja'far Al-Kaf itu tetap gitu, tapi ratakan saja dengan tanah sama seperti lainnya. Nggak ada orang mati di kasta-kasta itu nggak. Kecuali makam yang sudah Wali Songo, tokoh-tokoh Mbah Yawani Arwani dulu lebih hebat diziarahi.
Mbah Yai Asnawi. Saya kemarin itu ziarah ke makam Mbah Yai Asnawi, Raden Asnawi Kudus, di dekat sebelah baratnya makam Mbah Sunan Kudus. Saya ziarah. Kalau ada orang menuduh saya Wahabi, saya ziarah. Guru-guru saya Sholawat Arwaniyah itu saya juga dulu waktu masih kecil sering membaca itu. Pak Hermawan begitu, Pak Herman KTP. KTP itu Kalimantan Baratnya. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga para mukibin yang ada di Kalimantan Selatan bisa lebih sadar dari doktrin terakhir ini. Monggo, amin. Subhan Muhammad. Ngopi dulu ya, ben seger. Saya itu enggak kulino ngopi. Pak Subhan Muhammad ngopi dulu ya, ben seger nih. Pak Mariono iki. Pak Ahmad Gufroni bismillah niat ngaji. Alhamdulillah sami-sami ngaji. Pak Nur Rahman semoga mati nyimak mriki. Dari Pak Abu Sofyan RP 100.000. Jazakallahu khairan dunya wal akhirah jazaan wafiran wa kamilan ila yaumil qiyamah. Untuk ilmu yang bermanfaat Pak Abu Sofyan. Terus pun terima kasih, syukron kafir, nuhun. Nggih. Terus pun Pak Abu Sofyan. Bu Zainzita, sebenarnya benarkah ada salah satu cucu Rasulullah Hasan Husain ada yang sifatnya keras? Kerasnya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu bukan sifat keras, tapi idealisme, ketegasan menolak kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Ini masalah politik sekali lagi ya, Bu Zainzita. Lagi-lagi kalau perkara agama digabung-gabungan dengan politik itu nggak karu-karuan. Iso subhat halal tadi haram, haram tadi halal, tergantung ijtihad masing-masing. Ini nanti Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib itu bener sopo? Menurut saya bener kabeh, kadang ya salah kabeh. Tapi dia semuanya benar. Karena apa? Ya sama seperti misalkan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah perang Jamal ya dengan dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan ya sedulur sih. Tapi mengorbankan sahabat puluhan ribu tewas perang saudara. Belum lagi perang Siffin dan lain-lainnya. Lah, pasti ada kesalahannya. Jadi ada kesalahan dan ada kebenaran. Pak Tudenius nih, kalau di Tarim juga ada sejarah Black Votes Yai alias Sikil Ireng bin Aswad. Pak Tudenius itu termasuk kami dukung, terus senang saya Pak Tudenius kadang dengan istri itu walaupun melalui teknologi AI itu ya saya senang ikuti. Pak Tudenius semoga para pemirsa dan mendengar semua simak paparan ya kajian dari channel Tudenius itu bagus tuh. Beliau orang yang bloko suto apa anak nih. Jadi ada jalur macam-macam, ada jalur turos kitab, ada yang jalur ya fakta lah gitu. Fakta enak nggak usah ngetapnya kitab, faktanya begitu ditampilkan memang benar gitu. Nanti tolong ya Pak Tudenius bahas masalah Lora Khalil Ismail Al-Khalili itu. Lora Ismail Al-Khalili Bangkalan itu kan lulusan Tarim Darul Mustafa. Yang menikahkan itu Habib Umar bin Hafid. Jadi melawan Kiai Imad, mencela kitab Minhajun Nasabin itu ya. Nanti kalau kemarin kan lulusan 112 lulusan Dar Al Mustafa Tarim pulang ke Indonesia, bahaya kalau seperti dianya. Seperti Lora Ismail Al-Khalil ya Allah. Mbah Khalil Bangkalan itu Asyaibani ya. Mbahmu buyutmu itu Asyaibani Ali Drisi Al-Hasani, bukan Ba'alawi. Lah kamu gara-gara kena gendamnya Habib Umar bin Hafid itu loh. Dek. Aduh, kayak sama maju Indonesia. Mendingan lulusan Al-Ahqaf University seperti Gus Aziz Jazuli itu bagus. aduh. Oke Pak Tudenius, salisa kemana Gus Bah itu percuma kafir Quran kalau masih nyembah Balawi. Mungkin beliau khilaf ya, mohon diklarifikasi Gus Bah Nur Salim karena jenengan kan masih ngisi rutin di Masjid Menara Kudus. Jadi setiap Jumat pertama atau Jumat Kliwon itu mungkin. Nanti tolonglah diklarifikasi, tolong diteliti langsung ke sana, terjun langsung ke sana. Jangan jadi ulama duduk saja. Atau mungkin apa ya sering bertemu dengan orang-orang hebat di kalangan Habib gitu lah, disanjung-sanjung gitu. Jadi biasakan bertemu dengan orang-orang awam biasa, itu teman kita bukan awam, sama-sama seperti kita. Pak Andrian Rahmasah, maka mereka bidayai, batu semua sebadan, oh lebih tinggi lagi. Kalau badan kita tinggi ya ditinggikan lagi. Tradisi Yahudi itu nggak ada ajaran itu. Kalau bisa makam Rasulullah itu terbuka loh ya. Yang ditutup itu sampai-sampainya khawatir dicuri karena pernah ada kasus itu, peristiwa itu mau dicuri makam Rasulullah. Jadi dipagari sekelilingnya supaya aman dan dicor ya sampai dalam gitu. Tapi kalau makam aslinya terbuka, ya tanah asli gitu. Makam langsung di keramik. Orang-orang Jawa Nusantara dulu itu kenapa ya sampai tidak begitu memperhatikan makam leluhurnya? Kenapa? Manusia yang sudah dikuburkan 60 sampai 100 tahun itu sudah tidak berfungsi lagi. Itu hanya sekedar seperti prasasti gitu. Karena apa? Roh atau jiwanya itu sudah bangkit. Kemungkinan bangkit ke alam dimensi 4, 5, 6, 7, 8 atau bahkan dimensi 3 kita manusia, akhirat kiamat. Nanti kita bahas lagi. Jadi beda lah kalau di
kalungi bunga-bunga seperti itu sampai kapan ya? Nggih. Ya jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Kalau ziarah pakai bunga ya nggak apa-apa, itu meniru pelepah kurma yang Rasulullah lakukan pernah pada masa hidupnya. Nggih. Nggih. Pak Andrian sama-sama ke mereka beda nggih, Pak. Nggih, Pak. Pak Ahmad Gufroni, dokter, tukang menyembuhkan penyakit, tukang parkir, tukang batu, pengacara, tukang menyelesaikan kasus, kiai, tukang menyampaikan pesan agama. Semua adalah tukang. Kenapa kiai minta lebih dihormati? Lah ini, kiai sebenarnya tidak mau, kalau kiai asli loh, lebih dihormati dari semuanya, karena semua memiliki keahlian masing-masing. Kiai harus menghormati tukang kayu, karena kiai nggak ada yang jadi tukang kayu. Tukang gali kubur itu harus dihormati, karena kita kalau mati nggak ada yang bisa gali kuburnya sendiri, kecuali PKI lah ya. PKI. Kemarin itu saya meneliti kuburan PKI di Mberati, Kecamatan Kayin, Kabupaten Pati Kidul ya. Dulu tuh saya mempunyai persepsi lubang itu yang gali itu umat Islam. Ternyata enggak. Di hutan jati, Desa Mberati, Kecamatan Kayin, itu ternyata yang gali itu PKI sendiri. PKI mau mengadakan acara di lapangan Kayin, ngundang kiai-kiai. Rencananya kiai-kiai nanti diculik, dipateni, dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan itu. Kami teliti itu. Jadi ternyata Jakarta yang menang adalah ABRI, ya, PKI tumbang, maka berbalik arah. Yang menghuni lubang adalah mereka sendiri. Perang saudara. Dari alun-alun Kayen, Pati, gerimis, malam hari nggak ada lampu zaman itu. Ya, ditaleni. PKI dari Blora, dari Kudus, dari Purwodadi, dari Demak, dari Bojonegoro, dari Madiun, ngumpul di situ, dicegat sama ABRI, TNI, bersama Banser. Ya, Kiai Abdul Fatah Makmun itu, pengasuh pondok pesantren itu umurnya 19. Kiai Zamah Sari itu sudah jadi kiai, ya, itu jadi saksi. Lalu jam 8 malam di Brondong, di pantai ini. Lah, inilah yang namanya menggali lubangnya sendiri. Jadi, Pak Ahmad Gufroni saling menghormati. Nggak boleh. Tukang parkir itu juga amanah, nggak pernah korupsi, nggak pernah mengaku miliknya itu dititipi itu amanah kok. Lebih baik tukang parkir daripada kiai ngakoni bahwa ilmu milikku saya. Kalau kamu tidak ikuti kemauan saya, ilmumu tidak bermanfaat. Lebih baik tukang parkir dititipi mobil Alphard, ya, bukan milik saya. Saya hanya menjaga. Diambil oleh pemiliknya, silahkan saja. Lebih ikhlas tukang parkir daripada kiai. Enggak, Pak. Dia tadi ya, siapa? Pak, siapa tadi? Kenumbuk, maaf ya, ketumbuk ya. Ketumbuk panjenengan nggih. Nggih, pokoknya saling menghormati, semua punya keahlian masing-masing, nggak boleh. Ya, kita mengaku paling alim sendiri, tidak. Saling menghormati itu, nggih. Jadi begitu nih tadi Pak Ahmad Gufroni nggih. Pak Bambang Nuryanto, dari pengawasan ke Nur ya, di negara monggo sama-sama. Muhammad Sofi, mungkin dados pencerahan terutama santri-santri ya, mereka jadi pondasi ini canggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Abu Sofyan, Assalamualaikum. Izin tanglet, mengapa di kitab berjanji terbitan Menara Kudus ada bacaan Rotibul Haddad? Lah ini Kudus itu sebenarnya kiai-kiainya juga kurang paham tentang pernasaban Pak Alawi ini. Masih baru 2%. Justru yang kiai-kiai desa, kampung-kampung yang gabung dengan PWLS itu malah justru yang terbuka. Karena apa? Dulu nggak ada ilmu seperti ini kok. Lah inilah kelemahan kita. Sealim apapun, orang kalau hidup sekarang ini itu akan jadi bodoh jika tidak belajar lagi. Nah, sebodoh apapun orang yang hidup sekarang ini kalau mau belajar, dia akan menjadi alim. Nah, kelemahannya begitu. Nggih. Jadi kalau mau menerbitkan berjanji nggak usah pakai Rotibul Haddad. Rotibul Haddad itu nggak perlu dimasukkan ke dalam kitab berjanji. Nanti lama-lama Imam Abdurrahman Ad-Daibai dikalahkan, ya, kalangan Nahnu Jironum Bidal Harami dan seterusnya itu karangan dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semua mau diba'alawikan, yang hidup, yang mati, yang apa saja diba'alawikan. Nanti suatu saat itu kalau Presiden Indonesia itu dari Ba'alawi, wah, pesawat terbang itu ya merek Al-Atos atas itu. Ini Pak Abu Sofyan, nggak bener itu Pak Mas Ramsat. Jalan makam kok disamakan dengan rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana ya? Ini termasuk kias analogi yang nggak pas nggih. Pak Dudinus, amin jalan yang takdim nggih Pak Dudinus dengan Ibu Nyonya. Terima kasih matur suwun. Nggih. Kembali ke kitab. Dan maaf nggih. Waktunya ini nggak cukup sebenarnya 2 jam yang. Dan maaf ya. Kembali ke kitab
karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mesir. Bukan Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang hidup pada abad 9 Hijriah. Kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, bahasa Indonesia adalah pemberian bantuan bagi para penderita ta'un atau dalam keutamaan orang yang meninggal dunia gara-gara ta'un. Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, asli Mesir beliau. Kalau lahirnya itu ya di tahun Masehi ya 1372 Masehi, wafatnya 1449 Masehi. Kalau Hijriahnya lahirnya 773, wafatnya 852 Hijriah. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani gara-gara 3 anaknya meninggal dunia kena taun, ya, kena pes, wabah pes. Penyakit menular yang luar biasa merenggut nyawa manusia berturut-turut, ya. Tidak hanya 4 tahun, 5 tahun saja di Eropa, tapi di Afrika, di Asia, sampai ke China, bahkan 1911 sampai 1916, 1920 sampai di Malang, Jawa Timur, 37.000 nyawa orang Jawa Timur meninggal dunia gara-gara pes itu, ya, flu Spanyol itu. Jadi terus menerus kitab ini, kitab Badlul Ma'un ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani gara-gara 2 putrinya meninggal dunia kena penyakit pes di Mesir, yakni Fatimah, Aliyah, dan Zain Hatun. Yang Zain Hatun ini wafatnya 833 Hijriah, yaitu pas hamil meninggal dunia. 3 putrinya Ibnu Hajar itu meninggal dunia gara-gara penyakit pes ini. Artinya bakteri, ya, pestis atau wabah pes. Ini catatan yang bisa untuk pedoman kita bersama suatu saat nanti kalau kedatangan tamu corona atau wabah pes lainnya, ya, jenis varian lainnya, bakteri-bakteri menular lainnya, ya, kita tetap tidak boleh untuk tidak mengisolasi diri, ya, walaupun ada undangan istighosah kubro, doa bersama, nggak usah hadir. Di sini diterangkan, ya, di halaman berapa ini diterangkan semua, diterangkan halaman 328, ya, nanti dengan buka, diterangkan oleh beliaunya di Damaskus, Syria itu orang pada kumpul bersama berdoa supaya wabah pes tidak melanjut menyerang sana, justru malah sebaliknya, malah justru karena berkumpulnya banyak orang itu, akhirnya tertular semua, banyak kematian-kematian. Sehingga kalau di Eropa yang dibawa dari Asia Tengah, ya, aslinya, cuma memang di thumbnail video yang kami bagikan pada sore tadi itu 200 juta itu ya seluruh dunia, itu perkiraan. Kalau Eropa sendiri perkiraan ya 60 sampai 70 juta. 2/3 populasi penduduk Eropa meninggal dunia gara-gara pes ini, wabah pes ini. Taun itu lebih lingkupnya lebih kecil daripada wabah. Bahasa Arabnya itu wabah, bukan wabah. Bukan wabah. Kalau kita memahaminya wabah. Kalau wabah itu berarti global. Kalau taun itu bisa lokal. Itu taun. Nanti wabah itu lebih umum daripada taun. Nah, ini yang taun ini yang menyerang Eropa ini luar biasa. Nah, Eropa itu adalah Ya'juj Ma'juj, Gog Magog. Jadi dari arah Mediterania, Timur Tengah ke utara itu adalah tanah daerah Magog atau Ma'juj. Ya, ketuanya adalah Gog. Jadi kalau kita memahami konsep ini dengan pemahaman klasik klinik mistik, maka Ya'juj Ma'juj itu adalah seorang siluman. Ada yang katanya berada di dalam lautan lah, yang tidak terlihat oleh mata lah, bersembunyi di pegunungan. Enggak begitu. Ya'juj Ma'juj itu keturunan Yafets bin Nuh, serumpun dengan bangsa Turki, Turkmenistan, Turkistan, Turki, sama Uni Eropa. Kalau sekarang, dulu ya Eropa atau Eropa. Di sini lengkap, nanti panjenengan baca sendiri, ada keterangannya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa Eropa, meliputi daerah Rusia ke barat sampai Irlandia, ya, sampai Inggris Raya, ya, sampai Swedia, Finlandia, Belanda, Portugal, Spanyol, Perancis, Italia, Yugoslavia, Rumania, ya, Rusia, semuanya itu adalah bangsa-bangsa Ya'juj Ma'juj.
Oleh sebab itu kalau ingin bukti ya di depan gedung parlemen Inggris sampai sekarang masih dipasang dua patung nenek moyang mereka, yakni Gog Magog, Joj Majoj. Bahasa Arabnya adalah Ya'jud Ma'jud. Nah, Ya'jud Ma'jud itu sudah berkali-kali menjajah bumi. Pada tahun 1346 ya, mulai masuknya wabah pes ke Eropa dari Asia, itu ya gara-gara alur jalur perdagangan sesama umat manusia melalui tikus ya, hewan pengerat. Lalu di tikus itu ada kutu bakteri yang mematikan, ada yang berbentuk kecil terlihat dan ada yang tidak terlihat mata, lalu masuk ke dalam menggigit manusia, lalu menular semuanya melalui udara. Bernapas ini terus menular seperti corona kemarin itu. Nah, itulah yang namanya kalau kita membaca kitab Wafiru Ilallah ini, kita akan memahami dengan pemahaman klasik bahwa Ya'jud Ma'jud itu patine Ya'jud Ma'jud, meninggalnya Ya'jud Ma'jud. Ing ngarep wis diterangake ana ing zamane Ya'jud Ma'jud mau Kanjeng Nabi Isa lan kaum muslimin padha ngungsi maring Gunung Tur. Saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Sudah diterangkan di depan keadaan ya zamannya Ya'jud Ma'jud itu, Nabi Isa dan kaum muslimin mengungsi ke Gunung Tursina. Di situ ada yang tidak bisa makan ya, kelaparan. Lalu Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa kepada Allah, meminta supaya Ya'jud Ma'jud cepat disirnakan dari muka bumi. Lalu Allah yang maha kasih dan sayang menurunkan beberapa bakteri. Nah gini, nurunake pirang-pirang ular. Ya tidak ular, itu bakteri. Pes itu. Bakteri pes itu namanya. Jadi pirang-pirang ular padha ngrikiti gulune Ya'jud Ma'jud. Saknalika Ya'jud Ma'jud mati bareng ora ana sing ketinggalan. Ini apakah sudah terjadi atau akan terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Kita selalu lalai dan abai ketika kejadian itu ada di depan mata kita. Kita tidak pernah merasa bahwa peristiwa abad 15, abad 14 Masehi yang lalu itu sudah terjadi kiamat. Gara-gara sebelumnya ya Paus Gregorius IX itu mengumumkan pembunuhan massal kucing-kucing itu. Katanya kucing-kucing itu penjelmaan setan dan iblis. Lalu menular kemana-mana ya. Akhirnya pemberontakan di mana-mana juga. Setelah adanya pes itu yang dokter pun angkat tangan. Jadi 70 juta ya 60 sampai 70 juta penduduk Eropa meninggal dunia. Tidak karena perang, tapi karena wabah pes ini. Inilah yang namanya keterangan dari ulat bakteri pes yang merenggut nyawa orang-orang Ya'jud Ma'jud Uni Eropa, menjalar kemana-mana, Perancis, Italia, Moldova, semuanya kena sampai Afrika ya, sampai Mesir tadi, sampai tahun 749-an ya, bahkan 833 Hijriah ya, merenggut nyawa Zenhatun yang sedang hamil anaknya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di Mesir ini. Jadi ini benar-benar peristiwa yang kadang-kadang ini lalai dibuatnya. Inilah yang oleh Allah Ta'ala jelaskan ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Ternyata aku lalai ya, ape ya. Inilah misteri rahasia ilahi. Bagi orang yang sedikit mengerti akan menelusuri ya misteri ini, akhirnya menemukan ya intisari. Oh ya, ternyata sudah terjadi. Jadi kiamat, siklus kiamat 100 tahun sekali itu akan tetap terjadi. Corona berhenti 2022 ya. Nah, ini nanti akan berlanjut lagi kapan? Itu pasti akan ada lagi corona wabah-wabah terbaru lagi. Gitu. Jadi kalau kita membaca kitab Hafidhullah ini harus dengan diimbangi pemahaman terkini. Jadi mati ini Ya'jud Ma'jud ini juga ada di dalam hadis, dan bahkan hadis itu identik dengan kitab Yehezkel Bible
Kitab Babel ini juga menerangkan di Hizqil 38 itu diterangkan, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu pada Gog di tanah Magog. Jadi Magog itu tanah Magog. Tanah Magog itu yaitu Raja Agung negeri Meseh. Meseh itu Moskow, ibu kota Rusia, Moskow. Jadi sekitar Rusia, Eropa itu sama. Ya'juj Ma'juj, ras manusianya. Dan negeri Tubal itu Tobolsk, ya di Rusia, semua di Rusia. Dan bernubuatlah melawan dia. Nanti ada keterangan tentang ini Gog dan Magog itu ada di kitab Yehezkel, ya, mulai dari ini surat 38 ayat 1 sampai 39, ya, butir ke 29 sampai seterusnya. Jadi sudah terjadi. Di antaranya adalah penglihatan tentang zaman baru, pintu-pintu gerbang dan pelataran bait-bait itu sudah terjadi. Sama dengan peristiwa corona, kita selalu mengabaikan begitu saja. 150.000 nyawa keluarga kita melayang gara-gara corona, kita pun masih abai. Ya tidak memedulikannya. Buku biru, sebagai anak Islam, buku pidato Indonesia negeri mimpi setelah artefak kita hidup. Pak Jani ngaji visin. Waktu dinasti Abbasiyah, banyak orang-orang Barat belajar sains dan teknologi kepada keilmuan Islam, yakni ilmu tasawuf, ilmu sains, teknologi. Dulu dinasti Abbasiyah di Irak, itu kota Baghdad, itu maju pesat dalam hal keilmuan. Orang diberi kebebasan dalam berpendapat, mengarang-arang kitab dengan literatur yang macam-macam sumbernya. Ada tentang kimia, ya tentang pokoknya saintifik dan kesehatan. Datanglah Hulagukan itu yang akhirnya menghanguskan semua peradaban di sana. Itu gara-gara kita sendiri yang mudah diadu domba. Ya'juj Ma'juj itu manusia sama seperti kita, tapi wataknya itu yang bikin merusak keadilan. Bisa juga dianalogikan Ya'juj Ma'juj itu ya sama seperti orang yang memiliki karakteristik merusak. Habaib Alawi itu ya bisa masuk kategori G itu, Gog Magog itu, Ya'juj Ma'juj itu. Dalam hal apa? Kulino menipu. Oleh sebab itu kenapa kitab suci kita di dalam Al-Kahfi suratnya itu menerangkan tentang Ya'juj Ma'juj. Tidak ada keterangan tentang Dajjal. Ya'juj Ma'juj sendiri kan golongan penipu. Di antaranya adalah bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Terus ada lagi kemungkinan nanti lama-lama ya dituhankan. Terus Pak Alawi juga begitu. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Aku ya Habib. Aku orang yang disayang Tuhan di muka bumi ini. Lah ya sama, saya adalah Tuhan seperti kata Habib mereka, Habib Al-Faqihul Muqaddam, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan bahkan Salim, ya, Abu Bakar bin Salim. Hampir sama. Jadi kita harus hati-hati ketika kita memahami, meneliti, kita benar-benar mengambil intisari dari kitab surat Al-Kahfi, maka kita akan mampu mengendalikan diri, ya. Tidak mudah dipengaruhi oleh Pak Alawi. Pak udah alaskah? Assalamualaikum, sehat selalu. Pak Alawi ancamannya neraka, tapi masih tidak mau sadar, ya. Itu gimana? Itulah bangsa Ya'juj Ma'juj itu begitu. Bangsa Yahudi itu juga begitu. Karakteristiknya hampir sama. Tegar tengkuk. Dan nasihat itu ngeyel, ngangel, rewel, ngangel lebih minta ampun. Lah, ditiru oleh mukibinnya, pengikutnya, ngangel dan rewel. Sulit dinasihati, ya, gak gelem dingkluk. Ini bawaan tibu nih. Assalamualaikum dari mana? Monggo Pak. Pernah maling naka. DNA Yahudi nggih. DNA-nya DNA Yahudi. Nggih. Pak buku biru, semoga Allah subhanahu nggih hadir. Nggih. Pak Jojo Paijo. Sebentar. Pak Gavin, Ya'juj Ma'juj Yahudi dan Majusi nggih, bisa juga. Semua ada korelasinya, ada koneksinya, ada interaksinya, ada komunikasinya, ada sama-sama ada hubungannya, nggih. Pak Ya'juj Ma'juj. Kayak film Mumi yang takut neong. Okay. Nanti kalau jenengan melihat film Ya'juj Ma'juj Gog Magog terbaru, jangan sekedar percaya. Nanti ada filmnya, itu bukan manusia seperti ya siluman, itu bukan. Ya'juj Ma'juj itu manusia. Kita ini banyak ditipu oleh film-film Hollywood dan Bollywood itu loh. Yaitu fiksi, ya. Tapi berasal dari sumber yang asli. Okay. Pak Hasan Mardianto, dari tanggal Pak Yai, kenapa tokoh-tokoh NU yang ngerti kitab sulit untuk menerima kebenaran? Karena hidayah itu milik Allah, Pak Hasan Mardianto, bukan milik jenengan, bukan milik saya, milik Allah. Cuma kita tidak boleh lelah untuk menyampaikan, ya. Masalah dapat petunjuk hidayahan, nah itu urusan belakang, ya. Kita hanya mampu untuk berusaha, Allah yang menentukannya. Nggih.
Pak Hasan Mardianto. Justru orang bodoh seperti saya, justru jenengan nggak bodoh. Dulu itu pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy itu orang bodoh-bodoh. Tapi justru di hadapan Allah mereka itu orang yang hamba Allah, bukan orang bodoh. Karena apa? Kebodohan itu kan relatif. Kecerdasan itu juga relatif, tergantung dalam sisi apa. Kadang orang cerdas intelektualnya tapi bodoh secara spiritualnya. Sama seperti kumpulan orang-orang tua dari UI Watch itu ya, yang menganggap bahwa PWLS itu neo PKI. Nah itu cerdas dia, lulusan UI terus tua-tua ya kan. Nanti kita counter ya, ada kumpulan lulusan UI, alumni UI Watch itu loh, mengatakan PWLS itu adalah neo PKI. Nah, itu berarti dia itu cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara spiritual, apalagi secara rasional. Tidak melakukan penelitian. Pintar di zamannya profesor zaman dulu, ya, dengan yang tidak pernah kuliah sekalipun bisa pintar yang tidak pernah kuliah. Oleh sebab itu, ijazah itu oke, tapi jangan satu-satunya. Skill itu nomor satu. Ijazah itu hanya penyempurnaannya saja. Gitu. Saya sering sampaikan ke mahasiswa-mahasiswi saya, itu kadang-kadang kelamar merono merene, ya, sampai tua nggak dapat pekerjaan gara-gara apa? Mengandalkan ijazah. Ijazah itu harus disertai dengan skill atau pengalaman kerja. Itu nomor satu, itu skill itu loh. Lah nanti kalau ada gunanya orang kuliah, ada gunanya kedua-duanya disertakan. Gitu, oke. Jadi jenengan bukan orang bodoh. Lebih bisa menerima tentang kebenaran pria. Jadi jenengan justru orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menerima kebenaran berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan hanya ikut-ikutan saja. Jadi Pak Hasan Mardianto ini sudah melakukan penelitian lalu menyimpulkan gitu. Jadi justru itulah orang yang cerdas secara hakikat gitu. Bukan hanya sekedar teori saja. Nggih. Pinter bohongi orang nggih, Pak Pujianto, pinter keblinger nggih. Lah menteri-menteri yang kena kasus korupsi itu ayo, itu bukan orang pinter kan? Orang pintar semua. Yo kiai, yo anak kiai, yo malah ono wakasekjen Ansor bareng pusat kok. Pintar saya. Koruptor itu orang pintar semua, tapi keblinger. Jenengan nggak pintar-pintar banget ya, tapi nggak nggak korupsi. Ya lebih baik jenengan. Aslinya buah ini berarti aslinya Gog Magog Ya'juj Ma'juj itu dari Askena, sama-sama dengan kelan Askenazi, bisa juga ada unsurnya. Nggih. Nggih. Pak Marionorio, tafakuran mencerdaskan jiwa spiritual sendiri, renungan menghadirkan ke alam batin nurani diri atau firasat. Nggih Pak Marionorio, orang yang sudah seumuran panjenengan ya, ini sudah saatnya untuk ya tidak terlalu hiruk pikuk ya dalam urusan teoritis saja. Karena kadang-kadang ini kita terjebak dengan rutinitas, ritualitas tanpa spiritualitas. Ini yang harus kita hindarkan. Bolehlah kalau dalam usia-usia muda, kalau sudah usia-usia di atas 60 ya, misalkan jenengan di atas 55, 56 ya ke atas, itu sudah saatnya masa-masa insan kamil ya. Insan kamil itu tidak perlu harus cerdas teman ya, enggak, tergantung kemampuan kita masing-masing. Nah, masalah spiritual, kecerdasan spiritual itu yang penting. Nggih, ladi giem. Siat kenor nggih monggo nggih amin terus dengaripun. Pak Putri Pujianto, Indonesia tempat santai, tempat mati, dadaan, tempat mimpi, jin 1001 mimpi menipu. Jujur satu fish. Nggih Pak Puger Pujianto dari Jember tadi. Nggih. Kembali kepada bahasan tentang bahwa kita ini terlena, tidak sadar bahwa ternyata kiamat yang kita tunggu-tunggu selama ini sudah terjadi lama. Rusaknya Ka'bah sudah terjadi 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 317 Hijriah, Ka'bah dihancurkan oleh Koromitoh. 13.000 atau sampai 30.000 nyawa jamaah haji dibunuh. Ya, tidak dikubur secara terhormat. Ada yang dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam sampai tersumbat penuh dengan darah mayat. Itu tahun 317. 22 tahun Hajar Aswad dibawa ke daerah Hajar Bahrain. Baru setelah itu kembali lagi ke Ka'bah. Nah, Ka'bah rusak, termasuk alamatus sa'ah, ya kan, suratus sa'ah. Ya, termasuk diantaranya adalah Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj sudah keluar menjajah bumi berkali-kali. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, begitu juga wabah pes ini yang merenggut seluruh manusia sedunia 200 jutaan. Padahal pada waktu itu populasi manusia tidak sebesar sekarang. Sekarang kan hampir 8 miliar ya. Dulu nggak ada. Perlu 200 tahun masyarakat Eropa kembali lagi jumlah
populasi penduduknya. Setelah peristiwa wabah pes Eropa itu, Ya'juj Ma'juj itu, banyak kekurangan tenaga kerja di Inggris, di Skotlandia, ya di Yugoslavia, di Britania, di Belgia, di Belanda, semua berkurang. Karena kekurangan manusia yang sudah meninggal dunia, 70 juta lah. 2/3 penduduk Ya'juj Ma'juj Eropa meninggal dunia bukan gara-gara perang, tapi gara-gara wabah pes. Dari kutu ya, atau ular atau ya bahasa sekarang itu ya apa ya, eksim ya, yang dihembuskan oleh jin ya. Kalau Ibnu Hajar al Asqalani ini masih percaya dengan pemahaman lama, yakni memang itu taun itu penumbae jin ya. Kalau dulu para kiai memaknai taun itu mesti loro penumbae jin, kan begitu. Karena jin itu bawa tumbak disokok-sokok hati masuk ke dalam tubuh manusia. Penyakit menular itu. Oleh sebab itu, ketika menghadapi penyakit menular, taun atau pes atau apapun atau corona, jenis penyakit menular apa saja, itu jangan sampai kumpul manusia. Kita harus uzlah menyendiri, isolasi diri. Di Eropa berhenti itu gara-gara sudah banyak yang menyadari tentang pentingnya isolasi. Tapi ya isolasi harus ada bekalnya ya, makanan dan minuman ya. Kemarin kita akan mengalami juga ya di Indonesia. Kita mengalami berapa tahun itu, sehingga pabrik-pabrik banyak yang bangkrut, PHK di mana-mana. Masih belum bangkit sampai sekarang ini. Ya gara-gara ya wabah pes atau taun dan wabah ini. Berikutnya Pak Huda Alaska, sebenarnya DNA lagi. Sudah kasih yang 3 ini. Jadi saya membaca tulisan panjenengan selang-seling. Jadi kalau memang ada yang mengartikan Ya'juj Ma'juj itu adalah Tartar dan Mongol, ya tergantung. Itu karakteristik, sifatnya merusak, ya menghancurkan. Sama seperti sifat orang-orang Eropa, Viking, ya orang-orang ganas, ya di benua Eropa itu membunuh tanpa aturan, perang tanpa ada aturan, ya perundingan itu nggak ada gunanya. Pokoknya mata ini wong beringas ganas, ya itu Ya'juj Ma'juj sama. Ada yang mengatakan tembok Cina itu adalah tembok Ya'juj Ma'juj, ya tergantung. Mufasir, muhadis, mu'alim, mudarris, mufaqih dan lain sebagainya, tergantung. Kalau menurut saya sesuai dengan kajian ya dari kitab sebelum Al-Quran ya, bahwa Joj dan Majoj itu adalah orang-orang Rusia dan Eropa. NATO kalau sekarang tentaranya di unit negara pertahanan Atlantik Utara atau NATO itu. Jadi Rusia itu ya termasuk Ya'juj Ma'juj, ya ketuanya ya Inggris lah, ketuanya Inggris. Jadi antara Rusia dan Inggris itu ya pernah perang juga, sama-sama saling perang dunia itu. Begitu juga ya yang terjadi di Perancis, misalkan revolusi Perancis dan lain-lain, itu sama, itu revolusinya orang-orang Eropa. Jadi secara 90% dunia ini dikuasai Ya'juj Ma'juj. Dunia manusia ras apa saja itu tunduk dengan Ya'juj Ma'juj. Cuma Cina dan India saja. India pernah dijajah oleh Inggris, Cina pernah dijajah oleh Jepang dan sebagian Inggris juga. Sama, Cina nggak tunduk dengan Amerika dulu, ya akan hancur. Sekarang saja Cina berani karena penduduknya sangat besar dan ekonominya juga sangat kuat. Nah, kalau orang-orang Nusantara ini hanya jadi penonton saja. Karena apa? Kita umat Islam di Indonesia ini dijejeli dengan informasi yang klinik, klasik dan mistik. Wayai dunia ini berkembang begitu pesat peradaban saintifiknya, justru malah dikonon kuburan. Nggak kuburan, bangun kuburan baru dikultuskan. Piye to iki? Ya karena kebingungan dalam masa depan ya. Oh sebab itu kadal fakru ayyakuna kufran itu memang benar-benar terjadi loh. Ini dari pihak penyelenggara negara juga ikut berperan. Ada pembunuhan ya, kriminalitas tumbuh subur di mana-mana. Orang sekarang itu tegaan. Di Indramayu satu keluarga 5 orang dibunuh. Di Surabaya ya wanita gadis dari Lamongan ngekos di Sambikerep Surabaya Barat dibunuh, dicacah-cacah oleh pacarnya yang dari Medan, dibuang jasadnya 65 lebih, ada yang ratusan di Pacet Mojokerto sana, ditemukan sudah. Lah kok tega ya, ada manusia seperti binatang ya. Ini gara-gara apa?
minta dibelikan HP. Ya semuanya gara-gara harta juga. Uang dan uang. Oleh sebab itu ekonomi itu penting. Nah kalau ekonomi kita kalah ya, maka itu tadi kepepet, nggak ada hukum halal haram nantinya. Yang namanya orang kepepet. Orang kepepet dipangan nggak ada ya, akhirnya ya segitu. Oleh sebab itu kita harus bekerja keras. Jangan mendengarkan ceramah Habib-Habib, jauhi Habib-Habib itu. Bahaya dalam masa depan kita di dunia sampai di akhirat. Kita tersihir, diajak untuk malas bekerja. Kalau kita dekat dengan mereka, kita diperas. Ya, kita dibodohi. Didoktrin misalkan Habib Abdurrahman As-Sagaf bisa menyetop matahari. Alasannya pasti begini. Bagi mukipin ya. Nek dikersakno Gusti Allah lah ya iso. Tidak bekerja, tidak makan kasab tapi makan doa. Ini seperti Habib Muhammad Faris Al-Mutohar itu ya. Bisa mendatangkan makanan dari surga kok. Nggak usah bekerja. Nah ini akhirnya akan timbul rasa tomak, ngarep-arep piwewe wong. Dia nggak bekerja dengan kemampuannya, lalu akan meminta-minta. Sama seperti dukun pengganda uang. Dia tidak berhasil membuat dirinya kaya, lalu dia akan menipu lainnya. Ya, yang lainnya tamu pasiennya itu ditipu, menuntut terus akhirnya diracun saja, dibunuh. Nah itu pasti begitu. Gitu. Kecuali tobib ya untuk menyembuhkan penyakit lahir batin itu beda. Ada mahar seikhlasnya, secukupnya, sepantasnya, nggak apa-apa. Itu sama dengan dokter ya, dokter suwuk nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan seperti dukun penggandaan uang, itu pasti akan mengorbankan pasiennya karena tidak berhasil untuk membuat dirinya kaya, hanya bisa kaya dengan menipu lainnya. Pak Karebet, Pak Yai, kapan BWLS Kediri dibentuk? Soalnya banyak punden diberi makan Mbak Alawi padahal nggak ada jasadnya. Pak Karebet ini dari Kediri, ya. Kediri kelihatannya sudah sih, tapi belum khusus lagi. Kediri belum khusus. Ini kan banyak yang kritisi. Kemarin Habib Lutfi bin Yahya di Lirboyo Kediri ketika ceramah ada muqaddimah Alhamdulillahi al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, kan begitu nggih. Ada yang kritisi gitu nggih. Padahal menurut Nahwu Shorope itu enggak pas. Yang benar itu al-awwali bila ibtida. Al-awwali karena apa? Atofnya dilillahi. Kalau pakai al-awwalu tambah alhamdulillahilladzi huwa al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Ya, ini kritik buat Habib Lutfi bin Yahya dari santri-santri kita. Ya, sebenarnya muassis kiai dan santri Lirboyo kan ya ngerti sih ya. Ya ternyata lebih alim sampean kabeh. Tapi belum terbuka, namanya orang pintar tapi keblinger kan seperti ini. Mohon maaf. Saya juga banyak dikritik oleh kawan-kawan. Kalau Yai silsilah nasab keilmuannya sampai Lirboyo dari jalur mana? Saya jalur ketiga malah. Guru saya itu Romo Kiai Haji Muhammad Yunus langsung berguru dengan Mbah Yai Manap Abdul Karim. Ayo. Jadi kalau melalui Yai Mahrus Ali Lirboyo, ya Yai Idris itu mantu. Gitu. Mbah Yai Manap itu putri-putri, nggak punya putra. Jadi semua kiai Lirboyo itu mantu semua. Jadi kalau menurut sanad keilmuan dan sanad kenasaban biologis itu lebih kuatan yang jalur laki-laki. Nah, tapi saya langsung dari guru saya langsung Pak Yai Manap Abdul Karim, asli dari Magelang, Jawa Tengah ini. Itu ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillahi al-awwali bila ibtida. Harus li al-awwali bukan al-awwalu, wal akhiri bila intiha. Bila intiha ya oleh hamzah wasol itu ya. Nah, dalam hal Nahwu Shorof saja kadang-kadang Habib Lutfi ya keliru. Kadang-kadang saya juga keliru. Oh, namanya nggak belajar dulu. Ngaji live streaming seperti ini kan nggak belajar saya. Oh, langsung ya. Oke. Pak Buger, Pak Kodo, alhamdulillah masih ada manusia yang peduli dengan keselamatan umat terus maju semakin terus. Nggih, siap. Doa panjenengan Pak Kodo nggih sama-sama. Pak Abdan Sakuro nggih. Burung dara. Ada burung dara ya. Pak Lencai Boncai, oh dari Malaysia. Salam sekejap teram, dadah. Bit Gavin Kopi Bah, ini muhibbinnya Habib Aziz Jazuli. Nggih, matur suwun Pak Gavin, Pak Salas Tiram, Pak Lencai Boncai. Nggih, nanti habis ini mengikuti live streamingnya Gus Aziz Jazuli. Karena beliau senang bercanda, memang Habib semua. Nah, secara umum panggilan Hadramaut itu kan ya Habib kekasihku atau Mas lah, sayang gitu. Bisa itu nggih.
Terima kasih. Nggih, Pak Gavin, sama-sama terima kasih. Pak Kerebet, Desa Pelemahan Bogo Kediri Batu dijadikan makam. Oh, kapan-kapan kita teliti. Kami ini ada di mana-mana. Nggih, Desa Pelemahan Bogo Kediri Batu dijadikan makam. Nggih, gara-gara itu tadi. Jadi kecerdasan intelektual tidak diimbangi dengan spiritual, ya jadinya akan jomplang nih. Akhirnya hal-hal yang tidak masuk akal, tidak rasional itu ya dilakukan. Kadang-kadang itu tadi semuanya itu rujukannya ke Habib, karena Habib itu memiliki khodam jin, entah muslim entah fasik saya kurang tahu, tapi memiliki khodam jin. Dan jin itu juga membisiki para mukibin untuk tetap setia kepada tuannya. Pak Atem Sakuran, Anda tahu tidak kalau amalan rotib buah dijadikan bahan dukun karena kepercayaan bagi Habib-Habib dan Kiai? Iya, karena rotib Al-Haddad itu sudah kembali ke rotib Ar-Rifai, rotib Ba'abud, rotib Al-Atos, ya. Setiap marga itu memiliki rotib masing-masing. Ya, kadang-kadang yang tidak punya, tapi banyak yang mengikuti rotib yang terkenal, rotib Al-Atos, rotib Ba'abud, ya. Wirid khusus untuk klannya masing-masing. Dan itu ada sejenis kayak azimat, ya, penguat. Ya, akhirnya banyak orang yang terlena, akhirnya sulit untuk keluar dari lingkarannya itu. Kemarin itu saya juga wawancara, ada Habib-Habib datang ke rumah, langsung pintu-pintu itu didongani supaya apa, rumah ini tunduk semua. Ya minta uang langsung. Pak Kodrat, aku ciptaan bumi dan langit untuk yang jelas. Kita diadu domba dari zaman ke zaman. Kita harus bersatu. Begini loh, masalah adu domba itu sebenarnya saya sarankan jangan mau diadu domba. Kalau semua ingin mempertahankan kebenaran versinya masing-masing, ya ayo duduk bersama, mana kebenaran yang lebih ada tuntunannya. Kalau kebenaran versi kita mungkin bisa salah, ya, karena harus ada kebenaran di atas kita, kebenaran yang hakiki. Ada aturan dari Tuhan kita, lalu aturan Nabi kita, aturan yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Itu namanya ayo rukun agawe santoso cerah agawe bubrah, kita wa'tasimu bihablillah. Jadi kita bersatu dalam kebaikan, mau bersatu dalam kedaliman kan tidak boleh, Pak Kodran. Pak Sarim zaman guys, setan telah menguasai mereka yang menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Surat Al-Mujadilah ayat 19. Pak Syarif Nur Zaman KS. Setan itu adalah sifat yang melekat pada manusia dan jin. Jika setan itu melekat pada satu tempat, ya misalkan batu atau pohon atau benda lainnya, itu bisa juga terjadi. Tapi dia berwujud jin dimensi 4. Nggih. Tak lepet olengnya nggih, siap nggih. Kembali kepada kitab Badlul Maun, menyerahkan bantuan, pemberian bantuan bagi para penderita taun. Ini untuk peringatan bagi kita semua bahwa sebenarnya kiamat 100 tahun sekali itu sudah terjadi. Jadi kalau mungkin ada yang belum paham tentang definisi kiamat itu kebangkitan manusia. Lah, apakah nantinya akan ada kiamat global atau kubro? Iya. Tapi kalau hancurnya semesta beserta seisinya itu masih lama. Masih perlu 15 atau 14 miliar tahun yang akan datang. Cuma kalau kiamat berskala 1 abad itu tetap terjadi. Tidak perlu menunggu lama. Setiap hari itu zaman akhir bagi orang-orang tertentu yang sudah menjemput takdirnya. Tapi di sisi yang lain masih ada orang yang dilahirkan baru di alam dunia. Ada orang yang sudah tua, ada yang dewasa, ada yang muda. Semuanya ujung-ujungnya ya akan kembali pada kodratnya masing-masing, takdirnya masing-masing. Oke saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan daripada Kiai Haji Nur Hya, luar biasa, di mana beliau banyak hal yang dibahas terkait dengan hal ini. Beliau kembali lagi menyinggung daripada Gus Baha, saudara sekalian, yang memfatwakan bahwasanya boleh dibangun bahkan diperluas, bahkan dibangun jalan untuk menuju makam Habib Ja'far. Dan ini yang menarik menurut saya, saudara sekalian. Dan banyak hal yang beliau bahas tadi, saudara sekalian. Dan satu lagi yang
apa ya, yang menjadi pemikiran bahkan pertanyaan di benak kita, apakah beliau ini seorang Wahabi atau tidak, dan langsung diklarifikasi tadi saudara sekalian bahwasanya beliau bukan seorang Wahabi. Dan kata beliau tadi, ziarah makam kalau ada orang-orang sepuh, orang-orang hebat, beliau ziarah. Dan adapun perbedaan itu saudara sekalian tidak membuat kita untuk mencaci maki seperti yang beliau katakan. Silahkan kalau ada perbedaan tanyakan kepada kami, lalu kemudian kita berdiskusi dengan diskusi yang baik. Bukan lalu mencaci maki orang yang memang tidak sepaham dengan kita, saudara sekalian. Itu salah satu ciri dari klan Balwi, saudara sekalian. Terutama Bapak Rizik Sihab ya, kalau kita lihat di berapa banyak videonya. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.